Dulu-dulu acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM 4 RRI Palembang. Termasuk make sagu juga kayak itu nama CBC ya. Dan yang pasti ini memang salah satu jenis makanan yang paling banyak penggemarnya di Indonesia. Termasuk Manci Becek juga, kalau yakin ini merupakan salah satu penggemar makanan yang siko ini. Nah, ini sudah hadir di teras UMKM Perempat FM Palembang di 88,4 MHz untuk edisi Rabu tanggal 29 April 2026. Kembali kita bersama dengan Tahu Bakso Palembang. Nah, ini kita sudah bersama ownernya langsung kita bakal sapa Adobe Cek Nirmala. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya. Iya, bagaimana kabar Tahu Bakso Palembang? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, pokoknya Manca Becek Cek Elam galak kepo di sosmednya tuh, wah makin maju baik ya. Dan juga kayaknya testimoninya makin banyak juga tuh. Ini tidak lepas dari BC Nirmala sebagai ownernya ya. Kita pengen flashback kembali untuk Tahu Bakso Palembang ini sudah tahun keberapa? 2026. Tahun ke-10 alhamdulillah. Wih, tahun 10. Bangsa budak bayi tadi itu lah besarnya itu ya. Iya, lah kelas 3 SD. Lah kelas 3 SD ini tentu bukan perjalanan gampang sampai Mbak Nirmala ini sampai akhirnya di 10 tahun ini artinya sudah benar-benar mantep nih usaha ini ya. Mantap ini dalam artian bagaimana nih konsistennya di tahun ke-10 ini untuk Tahu Bakso Palembang? Alhamdulillah untuk di tahun ke-10 ini usaha kami makin maju dan berkembang. Kalau awalnya memang lokasinya masih di tempat lama inilah. Lokasinya masih di tempat yang lama, daerah Perumnas Sako Kenten. Nah, untuk warga Perumnas Sako Kenten kayaknya sudah ada asing lagi di sini ya. Belum ada rencana untuk ke cabang lain tuh belum? Insya Allah tuh. Insya Allah didoain beda ya. Doa baik, insya Allah tahun depan lah ada cabang lagi. Ini gitu doa ke kawasan mana tuh kalau boleh kasih bocoran dikit? Mungkin daerah Kambang Iwa. Kambang Iwa, wih itu pusat kuliner juga ya di Palembang itu ya. Oke baik. Dan mengenai Tahu Bakso Palembang, ini kita flashback juga nih. Ciri khas Tahu Bakso Palembang ini apa nih, Cek Nirmala? Jadi Tahu Bakso Palembang ini punya ciri khas sendirinya. Apa tuh? Yang pertama emang rasanya otentik nian tahu bakso dari Semarang. Dari segi rasanya enak, gurih, untuk harganya juga terjangkau. Dan bisa dinikmati oleh semua usia. Semua kalangan. Baik anak-anak, terus tuh Gen Z, terus orang tua. Terus Tahu Bakso Palembang ini sudah halal MUI produknya. Jadi jangan khawatir, legalitasnya sudah lengkap juga di sini Cek ya. Oke baik, kalau mengenai tahu bakso ini asalnya makanan khas mana ini? Kalau sebenarnya tahu bakso ini asalnya dari Semarang, Mas. Oh, daerah Semarang, Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Oke, asli uang sana juga? Tidak sih. Tidak. Cuma uangnya termasuk yang aktif Cek ya? Iya. Melihat peluang manusia di Palembang ini sudah banyak pempek, sudah banyak beradian pempeknya, kayaknya ada sesuatu yang baru juga akan kita ketengahkan, termasuk ini melalui tahu bakso ini tadi ya. Iya betul. Oke, dan ini asli Jawa Tengah Semarang, akhirnya ke lidah wong Palembang agak sulit di sini Cek? Tidak juga sih sebenarnya. Yang hampir mirip ya dengan pempek ya. Caknya wong Palembang suko tahu bakso ini. Seneng ya. Cocok di lidah wong Palembang. Oke, tahu bakso artinya tahu ada baksonya. Iya. Jadi tahu bakso itu tahu di dalamnya ada adonan bakso. Ada adonan bakso. Dan untuk menunya cuman sih kayak itulah Cek ini. Menunya banyak. Ada banyak tahu
tahu bakso, ada tahu walik, Ada terus tahu alik juga. terus aneka bakso juga ready yang frozen, ada bakso sapi, Wah, bakso lengkap ya. ayam, terus ada bakso urat, terus menu yang lainnya juga Apa Palembang, tuh? ada tekwan sama Oh, pempek tetap nggak pastinya. ketinggalan ya. Oke, ini kalau untuk operasional di apa kita nyebutnya kedai atau apa? Yo kedai. Kedainya tuh operasionalnya dari jam berapa tuh? Kalau operasional kedainya bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, kecuali itu biasanya ada juga emak-emak yang minta tolong dikirim jam 6 pagi boleh siap itu. Tapi itu request dulu, janjian dulu Ya ya. pesannya maksimal H-1 lah Kak. Ya. Amin satu masih terkejar. Wah, itu termasuk cepat juga di situ ya. Oke, baik. Dan ini ke lokasi dulu. Kita kalau arah dari daerah mana tuh? MP Mangkunegara kemana tuh? Kalau dari daerah MP Mangkunegara itu ke Simpang Patal. Simpang Patal. Simpang apa? ke daerah BLK tuh. BLK. Kalau orang Perumnas itu ngomongnya BLK. ke Simpang BLK, Ke kanan. terus ke kanan ke Simpang Dogan. Oke, ada Simpang Dogan itu. Terus dari Simpang Dogan itu kaget ketemu kantor camat. Oke, yang ke kanan dulu ya Iya, berarti ke ya. kanan. Terus lurus baik, sudah persimpangan 4 itu ke kiri. Ke kiri tadi. Pokoknya ada simpang lagi kan, Simpang 3 kalau nggak iya salah maju pastian. dikit. Pokoknya patokannya Simpang Bombat lah. Oh, di Simpang Bombat Manci Bice. Jadi kalau di Simpang Bombat tuh tinggal noleh kemana tuh? Ke kanan. Ke kanan. Jadi ada tulisannya di situ ya. Ada tulisannya tahu bakso Palembang. Waduh, ini memang aksesnya gampang untuk apalagi yang tinggal di daerah Borang kayak itu kan. Saku dan betul. sekitarnya termasuk Kenten juga pacak kan tembus ke situ kan. Bisa nggak? Dan juga lumayan panjang juga tuh sampai jam 9 malam. Dan antusias masyarakat sejauh ini di tahun ke-10 bagaimana nih Cek untuk tahu bakso Palembang? Alhamdulillah pelanggannya makin banyak, peminatnya juga makin banyak, terus tuh banyak yang repeat order juga pastinya. Nah itu, tentu ini ada hal yang dilakukan oleh Cek Nirmala sebagai owner. Bagaimana sih caranya untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan juga sampai ada yang RO tadi ya. Ini bagaimana nih yang selama ini dilakukan? Yang pastinya kami harus menjaga kualitas rasa, menjaga kebersihan. Terus saya sebagai owner juga, saya itu selalu menerapkan kepada karyawan saya bahwa pelanggan itu adalah raja. Oke. Jadi saya sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk loyal kepada pelanggan, untuk ramah. Jadi mereka tuh bisa repeat order lagi. Itu. Jadi artinya Cek Nirmala ini benar-benar detail ya. Memperhatikan dari sampai SOP karyawan tadi. Iya. Dan terpenting itu tadi itu mutu, kualitas, rasa itu tadi yang akan akhirnya ending ya menentukan juga kan. Cara untuk menjaga konsisten rasa itu dengan bagaimana tuh caranya? Kalau menjaga ya pastinya kita mempunyai resep sendirinya Kak. Itu. Rahasia dapur sendirinya. Terus tuh harus agak cerewet sama karyawan. Oke. Dicek terus ini sebagai owner, sebagai Takarannya udah ya. sebagai mandor juga dicek terus untuk semua aspek dari tahu bakso ini. Nah itu tadi bukan cerewet oleh apa ya, Iya. Cak, ya. Supaya ya konsisten rasanya tuh jangan sampai berubah. Salah dikit ngenjuk gendum atau ngenjuk aponya itu tadi Kacau. kan sudah kacau deh nyo. Nah jadi artinya itulah tugas owner, walaupun sudah banyak tim, sudah banyak karyawan, tapi punya peran penting juga tuh itu jangan sampai dilepas ya. Iya betul Nian itu Kak, jangan Nian sampai dilepas itu. Nah ini kan resep keluarga tadi disampaikan. Apakah ini diturunkan juga ke karyawan atau kepala dapur yang ada di situ? Iya pastilah Kak. Pasti tetap ya. Bagi-bagi ilmu kan. Bagi ilmu juga. Tapi nih kita berandai-andai suatu saat mungkin, tapi mudah-mudahan ini akan menjadi barokah juga untuk Cek Nirmala ya. Karyawan yang tadi sudah mahir tuh, sudah tahu resepnya, detailnya kayak apa pembuatannya, tiba-tiba dia buka dewek kayak mana tuh? Kalau saya sih nanggapinnya, yang pertama rezeki itu sudah ada yang ngatur. Itu. Yang kedua anak-anak di rumah itu sudah seperti anak saya sendiri. Nah, pasti saya akan memberikan ilmu yang terbaik untuk mereka. Dan itu udah berapa wong ya kayak karyawan aku Bongkar tuh pasang. yang jualan Di dari kedai jualan tadi? tahu bakso sampai mereka ketemu jodoh. Wah. Terus sampai mereka tuh ada yang jualan bakso bakar sama tahu bakso. Apalagi yang untuk bakso bakar itu karyawan aku itu Sampai sekarang omset masih aktif? Masih aktif. Waduh.
omsetnya sampai 1,5 juta per hari itu. Waduh. Itu jualan bakso bakar bay itu. Ini termasuk owner yang benar-benar apa ya, kalau Cek Ella melihat dari apa yang tadi disampaikan, benar-benar legowo nih Cek ya. Iya, seneng nih lihatnya tuh Ikhlas dan ikut senang malah di sini. Dan akhirnya ini menciptakan suasana kekeluargaan ya yang kalau kita lihat di situ. Iya, betul. Dan kenapa nih Cek, pentingnya kita menciptakan suasana kekompakan atau kekeluargaan bersama dengan tim tadi tuh supaya apa nih tujuannya? Aku selalu pesen sama anak-anak di rumah itu, jangan jadi orang yang jahat. Nah itu. Karena kalau ada apa-apa di rumah ini, kita nilai yang saling tolong menolong. Bener. Itu ya. Jadi saling bantu. Jadi yang penting baik aja dulu. Benar. Jangan yang jahat ya itu. Karena sesuatu yang diawali dengan niat jahat atau sesuatu yang jahat itu pasti endingnya jahat juga Cek ya. Iya. Kaget takutnya balik-balik ke kita itulah. Itu. Tapi alhamdulillahnya Nian, Cek Nirmala ini merangkul Nian ya. Insya Allah. Jumlah tim berapa nih saat ini? Sekarang tim ada 6 orang alhamdulillah. Oh lumayan banyak juga itu. Dan semuanya domisili Palembang kalau? Domisili Palembang. Atau ada yang tinggal di sana? Tidak sih, sebenarnya domisilinya Palembang, tinggalnya di rumah. Banyak anak. Oh jadi. Banyak tinggal di situ? Iya. Oh jadi rame ya di rumah ya? Rame jadi di rumah itu. Ini jarang loh terjadi padahal dia balik di Palembang nih lah. Tapi dia memutuskan untuk tetap tinggal di situ juga. Iya. Kenapa nih sampai sedekat itu? Ya itulah Kak, balik-balik lagi aku tuh nganggap mereka tuh emang tidak pernah yang buka memang masih ada batasannya Kak harus ada batasannya. Tapi mereka itu anggap aku nih cak emak itu nah. Jadi selainnya sama anaknya itu ya. ya. Jadi sedetail apapun kadang kan segalanya mereka tuh tahulah aku pasti cerita ke sama aku cak itu. Mereka sudah paham karakternya ownernya kayak apa, itu kan apa yang diinginkan ownernya dia sudah tahu cak itu. Iya. Termasuk sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dilarang itu juga dia sudah paham ya. Iya, takut. Sampai akhirnya ini terbukti 10 tahun kebersamaan ini bukan waktu yang singkat. Ini menjadi salah satu bukti juga kenapa usaha tahu bakso Palembang ini tetap eksis di perjalanan 10 tahun ini, karena itu tadi cak ya. Adonyo itu tadi tuh keberkahan di situ. Iya, Berkahnya betul. dengan benar-benar dengan karyawan itu dianggap kayak keluarga itu tadi Iya ya. betul, anggapnya cak anak. Cak anak itu tadi. Artinya masih muda-muda di situ. Masih muda-muda. Itu Monce Bica ya. Mungkin salah satu persyaratan untuk menjadi seorang pekerja itu memang kebanyakan di Indonesia tuh usia muda ya. Iya muda. Supaya ini tadi tuh akan lebih bagaimana mereka menjalankan tugas tuh. Terutama yang masih lajang mungkin tidak ada beban yang mengganggu ya pada saat aktivitasan. Dan memang di sini masih lajang gak loh? Masih lajang galau di. Itu mungkin ini salah satu syarat yang diajukan ya. Oke baik, ini mengenai menu saat ini sudah berapa menu tadi disampaikan kurang lebih? Tadi ada tahu wali, terus tuh aneka bakso sapi, bakso ayam, bakso urat, terus ada tekwan sama pempek. Wah, jadi kurang lebih ada 9-10 ya? 9-10. Oke, banyak juga tuh di situ. Di awal perjalanan sampai dengan menambah menu-menu yang lain, tahun keberapa? Kalau untuk pempek sama tekwan itu di 4 tahun kebelakangan. 4 tahun kebelakangan ini tadi. Jadi di tahun ke-6 ya? Iya, kalau yang lainnya di tahun kedua tuh udah mulai itu Kak. Oke baik. Kenapa sampai akhirnya kepikiran supaya ada mix dengan menu lain? Karena banyak yang tanya, Mbak ada bakso ini enggak? Oh, orang ternyata tanya bakso juga kayak itu kan. Terus tuh peluangnya oke juga tuh Kak. Ada potensinya juga ya. Apa salahnya kita coba juga. Bener. Supaya bisa menunjang, misal menutupi operasional kan jadilah itu. Iya, alhamdulillah. Kayak nama menu tadi kan yang tadinya cuma mengandalkan satu menu atau 2 menu, dengan menu-menu yang ditambah juga ini akan menambah omset juga pasti itu kan. Iya, pastinya itu Kak. Dan Monce Bica untuk yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube kita di RRI Palembang, di depan hadapan Cek Nirmala saat ini juga sudah ada sampel ya yang sudah dibawa. Iya, sudah. Ini tampilannya cantik nih Monce Bica ya. Jadi kita tuh merasa kayak benar-benar khas Indonesia nih. Ini. Wah, ini. Aku bawanya yang frozen. Ini langsung makan bisa? Tidak. Oh, tidak ya. Ini teman-teman harganya 35.000, isinya 10 pieces. Dengan harga cak ini caknya terjangkau ini Kak, apalagi ukurannya besar juga kan. Terus ini tinggal digoreng atau
dikukus lagi. Dikukus be, cukup ya. Dan ini kalau untuk bahannya daging apa nih, Cek? Ini pakai daging ayam mix sapi. Oh, jadi mix kan ya. Yang hitam tuh apa? Ini cocolannya kecap pedes. Cocolan kecap pedas. Jadi makannya memang Cek itu ya. Ya, makannya ya misalkan tuh yang suka goreng dicocol Cek itu. Oke, dan packaging ini atau kemasannya ada kemasan berapa betul? Ini yang isi 10 ya? Ini yang isi 10, kemasannya ada yang isi 10, isi 15, 20 sama 30. Oh, jadi banyak pilihan di situ. Kalau yang isi 30 malahan paket hematnya tuh isi 30 pieces 100.000 Kak. 30 pieces 100.000. Kalau satuan 3.500, Oh, kalau 10 pieces 30 pieces tadi 100.000. 100.000. Jadi 3.300 jatuhnya. Wah, jadi murah Mang Cece, lebih hemat ya dia Iya, lebih ya. hemat. Oke, baik. Dan ini kalau buat oleh-oleh kayaknya pas juga ini ya. Iya, banyak itu yang order yang frozen. Iya. Terus tuh untuk pengiriman luar kota juga Kak yang terjangkau, kirimnya pakai yang frozen ini. Ini kayaknya dijadikan hampers dengan packaging kayak itu cocok nih ya. Iya Kak. Cuman di momen lebaran tadi tuh rame pas itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak telayan lagi singgonya ya. Tidak terwawo lagi. Tapi kalau di Idul Adha mana sudah ada order yang masuk juga? Sudah ada, Sudah. alhamdulillah. Jadi memang momen-momen spesial itu kayaknya lebih ekstra lagi Cek ya. Stoknya lebih banyak berapa kali Stoknya, lipat. Iya Kak. Sayang kan kayak ada uang beli rupanya stoknya habis. Habis. Padahal momen itu tuh setahun sekali. Nah. Emang kita tunggu nian Cak itu Kak. Apalagi di Lebaran Idul Fitri tadi kan. Iya. Dan untuk ketahanan bagaimana nih yang frozen? Kalau yang frozen ini ketahanannya ini bisa sampai 3 bulan di freezer. Kalau untuk suhu kulkas itu 1 minggu baik. Kalau suhu ruangan? Kalau suhu ruangan 2 sampai 4 hari lah Kak maksimal. Jadi aman lah ya untuk pengiriman ya. Iya aman. Ke Jawa, ke sekitar pulau-pulau yang di situ kayaknya masih cocok lah di Masih situ. oke itu. Dan kalau di tempat ini memang sifatnya bukan sudah jadi kedai kan, bisa makan di tempat. Bisa Kak. Dan ini nih juga bisa di situ Mang Cece. Kapasitas saat ini ada berapa yang bisa menampung? Kalau sekarang belum banyak Kak. Kalau sekarang mungkin sekitar maksimal 10 orang 10 lah Kak. ya. Jadi lumayan lah itu. Sudah cukup banyak juga kan, silih berganti kayak gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan akan memperluas kayak gitu ya. Amin. Dan kalau penamaan tahu bakso Palembang kayak lebih simpel Mbak Metona. Langsung menuju ke menunya. Biasanya kan kalau untuk membuat nama usaha tuh ada nama dewe, ada nama anak biasanya. Ada Kak ini Kak. Oh, ada ya? Sebenarnya namanya tuh tahu bakso Palembang Al Razak. Oh, kurang gitu kemarin buat di player ya. Al Razak itu nama siapa tuh? Nama suami, sekarang nama anak. Oh. Artinya bagus kan, biar banyak rezekinya juga Kak. Oke, baik. Oh ya, jadi artinya di sini memang Cek Nirmala juga melibatkan keluarga ya Iya betul. untuk bisnis ini. Siapa beto di situ? Suami yang pastinya, teman setia yang membantu. Untuk tempat evaluasi juga ya. Iya, Kalau ada pastinya. sesuatu yang Kurang-kurang pokoknya lagi numpuk itu pikirannya, pasti di suami itu yang akan menjadi tempat yang paling pas tuh biasanya. Yang di paling situ. pas. Kalau untuk ke tim tadi evaluasi sejauh ini dilakukan enggak Cek? Pasti itu Kak. Setiap minggu tuh pasti dilakukan evaluasi. Mbak, misalkan kurang ini. Ya pastinya ada juga sih yang kadang lost control juga. Itu dijadikan bahan evaluasi. Untuk kita nih lebih baik lagi Kak. Oke, jadi ada catatan dari evaluasi itu tadi akhirnya punya solusi juga kan? Iya pastinya. Yang akhirnya itu bisa menjadi kedepannya tuh akan menjadi sebagai bahan supaya lebih baik lagi kayak itu. Iya betul itu. Tapi kalau sampai cut untuk tim pernah ada enggak itu pengalaman? Pernah juga sih Kak. Kenapa tuh? Sampai itu kan akhirnya menjadi keputusan berat juga ya? Sebenarnya kalau dengan tim tuh kita tuh serba salah juga sih sebenarnya sama owner. Iya. Sebagai owner ya, kadang kan kita baik nian salah. Benar. Kadang kan kita detail tapi kalau mereka tuh cerewet nian salah juga itu kan. Cuman ada juga sebagian tuh karyawan tuh yang nak main HP. Itu yang agak kurang pas itu. Iya. Kecuali kalau jam istirahat. Kan ada istirahatnya juga kan. Iya, pasti ada istirahatnya juga tuh kan Kak. Atau jangan main HP di depan akunian itu loh. Tetap jago sikap kan.
Harus jago sikap. Yang itu tuh harus, terus kita sebagai owner tuh harus punya apa ya? Harus punya wibawa tetap wibawa, ya. terus Dekat dengan ekstra mereka. yang kuat untuk cak mana lah ya berhenti ke Dioni ya. Nah, jadi kita tuh di sisi lain kesian. Di sisi lain kita tuh kasihan, tapi di sisi lain aduh Mama nu pulau kayak itu nah, kan. tidak mungkin kan Kak habis masuk nak Iya, buat iya. tahu kadang kan nak live itu nah mereka gitu. Nah, kalau menurut aku agak kurang pas bae sih Kak itu. Oh, jadi mereka sambil buat tahu sambil live gitu. Satu nak live, ada yang ini, kadang ada main TikTok, namanya Gen Z kayaknya. Benar. Itu menjadi salah satu ini ya tantangan juga di situ. Mungkin momen nyoba yang kurang pas, bukan tidak boleh sih, boleh. Boleh. Itu. Cuman untuk waktu nyoba yang kurang pas itu. Jadi sesuaikan saat waktu begawe ya begawe gitu kan. Sesuatu pas waktunya memang istirahat, lenggang ya udah apa-apa juga. Iya, kecuali kalau lagi agak lenggang juga ya udah apa-apa. Yang penting kalau lagi jam pagi tuh fokus bae dulu begawe. Iya, selesaikan dulu tugas kan. Dimanapun tempat kalau tugas sudah selesai sudah aman kayak itu kan. Iya betul. Jangan dicampur adukan macam BC. Takutnya kayak itu tadi kata Cek Nirmala tadi ya, rasanya akan berubah takutnya kan. Oleh tidak fokus lagi tuh. Tidak fokus lagi tuh kan. Ada bae yang error kayak trail error. Tuh, apalagi kita sebagai manusia biasa kan. Iya. Pasti ada kesalahan yang terjadi di situ. Dan ini berbicara mengenai kesalahan ini tentu sebagai kritikan mungkin ya. Bukan juga kesalahan sih, kritikan dari konsumen. Pernah ada juga itu Cek? Ada juga sih Kak. Karena ini perjalanannya kan panjang 10 tahun. Biasanya lebih kemana nih konsumen? Ada sih yang cek itu tuh pasti ada Kak. Tapi bagaimana kita sebagai owner nyikapinnya baik sih. Misalkan itu beli tahu bakso ya Kak ya, yang 100.000 tuh. Terus tuh dia tuh udah WA Mbak, nanti cocolannya ditambahin ya Mbak ya. Oh, udah request lagi. Padahal tuh sudah ditetapkan. Ketentuannya tuh satu kayaknya satu botol. Ayo. Terus tuh Mbak nanti minta banyak cocolannya tambahin lagi ya Mbak. Terus kita tuh lupa tuh Kak nambahinnya. Karena lah sudah terbiasa dengan satu tadi memanglah sudah ketentuan itu. Terus lupa tuh. Marah. Mbak tadi kan udah minta cocolannya 2, cuma dikasih 1. Oh iya Mbak, maaf. Saya yang salah tadi lupa ngasih tahu ke tim kalau cocolannya mau 2. Saya kirim lagi aja ya Mbak. Nah tuh kirim lagi tuh kan Kak. Ongkos lagi pasti. Ongkosnya kan sekitar paling murah tuh biasanya 19.000 tuh. Kita tuh yang nanggung tuh kan. Jadi nak mano ini lagi. Untungnya di mana jadi bontong kagak. Cuman kalau kita tidak ikutin. Kagak dibilang kita inilah tidak loyal lah segala macam. Padahal serba salah sih sebenarnya. Kita nih bisnis, ada hitungannya galau. Kadang kan aku tuh sampai oh iya Mbak maaf kagak aku antar bae ya Mbak. Kayak itu nah. Antar dewe. Antar dewe tuh kan Kak, jangan sampai rugi nian. Benar. Karena ya itu tadi Manca IBC ini perlu kita pahami juga kita sebagai pembeli kan. Kalau memang itu sudah menjadi paketnya atau ketentuannya ya sudah. Kalau memang nak lebih ya artinya beli lebih lagi gitu kan. Iya betul, teman balik-balik lagi pelanggan adalah raja. Jadi ya sudahlah yang pertama yang pastinya harus minta maaf dulu kan. Walaupun salah siapa itu nah ya. Iya. Salah penjual saya. Iya tetap penjual tuh lah yang salah. Terus kalau orang komplain tuh yang pastinya aku nyikapinya ya sudah aku minta maaf baik. Benar. Tidak apa-apa sih, tidak rugi juga kalau kita tuh ngalah kan, tidak malu juga. Benar. Gitu. Beruntung ini ketemu owner yang modelannya Cak Nirmala ini ya. Bangso ownernya yang abdi ini segala macam sudah pasti jadi panjang tuh. Walaupun sebenarnya dengan cerita tadi yang disampaikan itu ya kita sebagai pembeli perlu menyadari juga ya itu tadi kalaupun memang pengen ada tambahan di sini ya ada tambahan budget juga di situ minimal lah ya untuk ganti ke ongkirnya tuh tadi apa bagaimana. Tanggung nih kadang tuh Kak, cuma cocolan tuh 100 mili kalau Kak, kalau banyak sih oke, cuman ya sudahlah. Tapi tidak ada solusi untuk mungkin jual terpisah cocolannya. Aduh cuman takutnya keberatan wong. Iya. Waya itu namanya wong Palembang kan Kak ya. Itu tuh harus menyesuaikan juga jualan tuh Kak dengan tuh. Dan juga kalau di kayak restoran ataupun juga di mall kayak itu kan. Mereka ya kayak itu minta tambahin ini dikit, apa namanya tuh sambalnya dikit. Bayar. Ya bisa, tapi ini ada tambahan
biaya lagi. Kita jual terpisah kayak itu sih. Tapi ya sejauh ini belum. Sejauh ini belum ya. Jadi artinya mental Cek Nirmala ini benar-benar sudah kebentuk di sini. Iya, alhamdulillah Kak. Di awal-awal perjalanan bagaimana tuh? Kalau saya ini kan aslinya orang Bengkulu, merantau ke sini. Kalau dulu awal-awalnya tuh Kak, nak ngomong baik tuh takut. Kalau sekarang logatnya lah pacak Palembang karena dikit lah. Sudah sering ngirup cuko ya. Iya. Itu awalnya agak sedikit cak mano ini agak cemas kan sama karakter budaya Palembang tuh kan agak cemas. Apalagi Palembang kan lebih taulah dewek kan. Tapi kalau sekarang gas terus. Dan sampai dengan akhir ini kayaknya Cek Nirmala sudah ikutan gabung di kegiatan-kegiatan UMKM juga ya? Iya, kemarin itu baru nih selesai Kak sebenarnya. Oke, artinya tetap ada waktunya untuk menambah upgradean supaya bisnisnya tambah mengikuti zaman ya lah ya, kayak itu kan, kayak ikut pelatihan kayak gitu. Menurut Cek Nirmala seberapa penting sih ikut pelatihan supaya berdampak ke usaha kita? Kalau menurut saya sih mengikuti pelatihan itu dampaknya positif nian Kak ya. Terutama kemarin tuh habis melakukan kegiatan pelatihan itu di acara Inkubi Samsara Indonesia. Itu naungan dari Bank Indonesia. Wah, itu. Jadi selama 4 hari dari pagi sampai sore itu kami diberikan materi dari dasar nian Kak. Dan dari acara itu termotivasi untuk saya untuk lebih banyak berkarya, terus tuh jangan capek, jangan malas untuk belajar. Nah, ini untuk upgrade diri. Benar, apalagi kan zamannya cepatnya berubah Iya, betul. Kita baru nak mempelajari ini tiba-tiba ada yang baru lagi kayak gitu. Iya, rupanya orang lah duluan lagi. Termasuk ini mungkin di promosinya kali ya. Iya, betul. Promosi kan sekarang orang sudah banyak menggunakan banyak hal tuh. Kayak sosmed sudah pasti kan. Terus juga bukan rahasia umum lagi kayak bayar jasa iklan kayak gitu. Termasuk kalau brosur kayaknya sudah bukan zamannya lagi kan. Atau ada trik lain untuk tahu bakso Palembang ini promosinya? Jadi dari acara kemarin itu kami tuh diajari tentang marketplace. Jadi mungkin kedepannya pengen belajar tentang marketplace sama belajar untuk buat konten Kak. Nah, pokoknya konten tuh perlu itu penting untuk itu, personal memang. Branding usaha kita ini Kak. Karena kan uang sudah main sosmed galau kan. Apa-apa sosmed, apa-apa yang viral cepet tahu orang kan. Oke, jadi artinya baru kebuka mindsetnya ke situ ya. Rupanya. Tapi masih nak belajar ya. Karena belajar kan tidak ada kata terlambat ya. Siapapun kita dan usia berapapun, kalau memang waktunya kita perlu belajar ilmu itu ya tidak apa-apa juga sih. Supaya kita tidak ketinggalan, supaya usaha kita juga semakin berkembangan kayak itu. Betul. Dan kalau buat logo ini kayaknya logonya simple ya. Yang kita lihat berwarnakan apa tuh? Kalau di sini pink putih ya. Ada filosofinya dari situ. Senang banget sih Kak, yang pink-pinknya itu warnanya lembut kan, mencerminkan karakter ownernya. Jadi girly nian itu kan. Cewek nian itu. Dan apalagi tuh buat saat ini Cek juga tergabung di komunitas juga ya? Iya Kak. Ada berapa komunitas tuh? Tidak banyak sih Kak. Cuman kalau sekarang ini saya itu menjadi UMKM pilihan dari Bank Sumsel Jakabaring. Oh, jadi ada seleksi di situ? Iya, ada seleksinya. Jadi kalau ada acara-acara dari Bank Sumsel Jakabaring itu kita tuh diundang Cek itu. Terus tuh untuk biayanya tuh gratis. Wah, tuh, Kak. Itu. Artinya banyak UMKM yang pengen ada di situ. Tetap ada seleksi dari Bank Sumselnya tadi tuh ya. Kadang kan kita ditelepon tuh dari Bank Sumsel, Mbak ada program ini nanti ada potongan untuk pelanggannya 10.000 tuh kan lumayan juga tuh kan Kak. Oh itu ya. Artinya Cek Nirmala ini uangnya benar-benar melek nih ya? Tidak juga sih, buguyur. Karena mengikuti tuh irama UMKM di Palembang. Buguyur Kak. Supaya ada di festival pun saat ini kan tidak segala uang yang bisa kan. Iya betul. Termasuk seleksi itu tadi. Dan adanya informasi tentang seleksi ini tentu ada jembatannya juga. Yaitu melalui komunitas itu tadi kan salah satunya di situ. Komunitasnya ada ICBS. Untuk sekarang tuh baru
acara kemarin tuh komunitas Sultan Muda. Oh iya, Sultan Palembang. Muda sama ownernya R5 ya. Iya. Halo, siapa namanya tuh, lupa, Cek Rizky. Kayaknya lagi monitor juga nih. Terima kasih untuk informasinya kemarin ya. Cek Ilham lihat postingan kalian tuh memang di situ berkumpul galau ya, banyak nih anggota kawan-kawan UMKM di Palembang. Jadi itu dari seleksi juga sih Kak. Dari 600 peserta kemarin itu dipilih 150. Oh, jadi tidak segalanya yang bisa ikut. Nanti dari 150 itu dipilih menjadi 50 peserta. Oke. Dan kemarin beruntungnya Masuk juga? Dari 150 peserta itu masuk 5 besar. Wah, luar biasa tuh. Jadi artinya memang termasuk ini ya, kalau dari penilaian Wong tuh tahu bakso Palembang ini sudah apa nih, perjalanannya tuh sudah yang sangat penting aktif tuh. tuh. Kemarin kriterianya kita tuh aktif dulu aja Kak. Aktif dalam kategori apa? Penjualan atau satu aktif di sosmed? penjualan, kedua aktif di sosmed, tiga aktif dan fokus di acara kemarin itu. Oh begitu. Dan tentu banyak ilmu juga yang didapatkan. Menurut Cek Nirmala, seberapa penting seorang owner harus aktif baik itu di komunitas, baik itu di kegiatan-kegiatan UMKM lainnya, bagaimana nih? Kalau itu sangat penting, tapi yang pastinya kita tuh harus menyesuaikan waktu juga Kak. Tidak segalanya pacak ikut galau ya? Tidak. Kalau kita nak diikut ke galau, waktunya cak mano waktunya juga. Cak mano. Terus tuh Cak mano kita nak kontrol karyawan lagi. Terus tuh di sela-sela itu juga kita nih kan sebagai istri juga, sebagai ibu juga kan. Jadi perannya banyak, bukan cuma owner bae. Ngurus rumah juga. Nak ngurus karyawan juga. Itu. Tapi kalau ada waktu, terus tuh acaranya pas dan tepat, apa salahnya kita belajar. Kita ikutan juga, begitu ya. Dan menurut Cek Nirmala juga perkembangan dunia UMKM di Palembang sejauh ini bagaimana yang dilihat? Luar biasa Kak, banyak nian yang UMKM Palembang nih tumbuh kembangnya Kak. Dan sudah mengikuti juga ya, kalau di Palembang ini benar-benar Mance Becek yang kita lihat, apalagi di kawasan Kambang Iwa Cek ya. Ada juga inovasinya banyak nih yang teman-teman nih keren. Kalau saya tuh kadang-kadang tuh acara kemarin 150 peserta. Ternyata bagus nian. Keren nian, hebat nian. Cek itu. Jadi pernah kita tuh Cek ya di suatu acara juga Cek Alam dulu tuh makan apa tuh ya kalau tidak salah, kayak hotdog kayak itu nah. Ngiranya itu tuh produk luar kan gitu, kayak yang ada di mall-mall. Tidak taunya UMKM gitu. Dari tampilannya, dari packagingnya itu tadi tuh, dan juga rasanya itu tidak nyangkonian kalau itu UMKM lokal gitu nah. Jadi artinya memang bersaingan ya UMKM di Kota Palembang ini. Bersaingan Kak untuk sekarang. Caknya wong nih lah usaha galo Kak. Usaha ini benar-benar apa ya, menjanjikannya Cak ya. Dia omong menjanjikan, oke. Tapi untuk orang-orang yang tertentu emang konsisten ya. Konsisten tuh tadi. Tapi kalau yang berjualannya hari ini jualan, besoknya tidak jualan, caknya agak susah, agak jauh marketnya Kak. Dan kalau kita flashback di awal Cek Nirmala ini perjalanan juga dulu sempat menjadi seorang karyawan juga atau pegawai juga ya? Dulu sempat jadi pramugari. Nah, ini pramugari malah Mance Becek ya. Akhirnya berbelok arah ke UMKM ini pasti ada keputusan yang dipertimbangkan dengan sangat-sangat matang di situ. Alasan mungkin Cek, ini bisa menjadi renungan juga atau edukasi juga buat pendengar kita yang di posisi yang sama nih. Ini sudah punya posisi sebagai pegawai atau hal apalah itu ya, menurutnya sudah bisa punya penghasilan lah ya. Tapi akhirnya pengen terjun ke dunia usaha ini, yang perlu diketahui dalam memutuskan keputusan itu apa nih Cek pada saat itu? Yang pertama kan awalnya jualan ini karena tuh ngidam tuh Kak. Oh memang ada keinginan ya? Jadi kita tuh awalnya saya tuh lagi hamil, saya tuh ngidam, pengen banget makan tahu bakso. Oh itu. Kebetulan 10 tahun yang lalu itu yang jualan tahu bakso tuh kan Ndak Kati Kak. Oh Ndak Kati yang jual maksudnya? Buatlah. Dan ini masih di Bengkulu atau Palembang? Di Palembang. Oh sudah di Palembang. Jadi buatlah tuh kan sama suami itu kan. Ke pasar, waktu dulu masih giling baksonya tuh di pasar itu Kak. Terus dicoba sama suami, enak Pak ini, kita jualan bae mah enak tuh. Alhamdulillah dari situ bisa jadi peluang usaha. Terus sampai dengan sekarang
alhamdulillah usaha ini maju dan berkembang dan menjadi kebutuhan juga Kak. Tidak muluk-muluk ya Kak ya. Sekarang biaya anak sekolah emang mahal. Benar. Apa-apa sekarang serba mahal. Jadi ya mau tak mau kita juga sebagai seorang istri tidak ada salahnya untuk membantu perekonomian keluarga. Tapi dibalik itu semua jangan sampai mengganggu kegiatan kita, aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Sebagai istri dan juga ibu tadi ya. Dan ini Cek, mungkin kita menyinggung sedikit yang tadi tuh. Awalnya terbang kemana-mana kan? Iya, awalnya terbang kemana-mana tuh, ke Semarang itu kan. Iya, bolak-balik ke sini ke situ, kota ini kota itu. Akhirnya blek menjadi owner. Apa nih? Nyangkut gak sih ada sampai akhirnya di titik ini? Kadang atau memang sudah dipersiapkan nih? Tidak juga sih Kak, ngikuti arul baik. Ngalur baik itu kan, tidak nyangko juga dulu yang fashionnya pramugari, notabene pramugari, sekarang jadi jualan bakso pula. Caknya jauh nian itu kan, kecuali kalau jualan fashion kayak gitu masih oke lah ya. Ini jualannya jualan bakso pula. Tapi mungkin itulah anugerahnya, kehidupan, rezekinya di situ. Terus tuh emang saya tuh dari kecil tuh emang hobinya masak. Oh, memang hobi masak. Emang hobinya masak, Kak. Emang dulu cita-citanya kalau ditanya tuh pengennya buka usaha rumah makan Padang. Rupanya sekarang jualan bakso, tidak salah juga. Benar. Alhamdulillah. Ada kaitannya masih dengan makanan juga kan. Dan ini kalau jadi pramugari itu posisi yang diminati banyak wong. Iya. Kemarin pernah dengar ada yang viral. Tahu Cek ya? Iya. Itu kan sampai segitunya nih, pengen ada di posisi Cek Nirmala, tapi ya itu tadi kembali dengan sebuah keputusan. Tetap pasti ini menjadi keputusan terbaik kan. Kalau bukan terbaik, Mance Bicek tidak mungkin tahu bakso Palembang ini sampai di 2026 ini kan. Iya. Jadi jangan takut dengan sesuatu dari hati kita. Pasti kalau kita cerita dengan kawan, dengan keluarga, jangan sayang. Perjalanan kamu tuh lah sudah sejauh ini. Iya, sekolahnya dulu juga susah Kak. Sekolahnya mahal dulu, sekolah 1 tahun D1 di Jogja. Terus tuh untuk pendidikannya juga pramugari itu 6 bulan. Itu pendidikannya tuh yang buku FAM-nya itu full bahasa Inggris itu Kak. Itu. Jadi tuh tidak sembayang, tidak sembarangan baik, tidak gampang. Pun baru tahu loh kalau Cek Nirmala ini dulunya seorang pramugari kan. Dan tentu ya itu tadi akhirnya mengikuti kata hati Cek ya. Jadi bukan tidak galak ikut dari masukan-masukan kawan-kawan atau juga dari keluarga. Tapi ikutilah kata hati ini tadi. Kata hati lagi. Pada saat itu memang kayaknya sudah mantap nih, pengen jualan, pengen usaha. Sudah mantep. Sudah mantap. Suami responnya bagaimana pada saat itu? Suami dukung Kak. Suami itu dukung karena emang balik-balik lagi hobinya masak, hobinya di dapur Kak. Seneng baik kayak yang meracik apa itu jadi makanan. Cicip enak Cek itu. Iya, jadi ada nilai kebahagiaan luar biasa Cek ya. Ketika kita masak, makanan kita dinikmati wong dan itu enak, kayak kita tuh semakin ketagihan tuh. Iya. Dan akhirnya nih hobi tadi Mance Bicek dijadikan ladang rezeki juga ya. Iya. Melalui tahu bakso Palembang ini tadi. Bagaimana kabar Bengkulu? Masih sering bolak-balik juga tuh? Baru balik kemarin habis lebaran itu. Habis lebaran tadi. Kalau lebaran Cek biasa di Palembang nila. 2 minggu habis lebaran baru mudik. Insya Allah kalau ada rezekinya lagi Idul Adha pengen balik lagi. Balik lagi situ. Ada rencana pengen buka cabang ke Bengkulu? Kejauhan enggak sih? Kalau cabang Caknya belum Kak. Cuman biasanya kalau setiap balik ke Bengkulu aku tuh buka just tip Kak. Lumayan juga sih. Karena kawan-kawan juga banyak di situ kan. Kawan masa gadis dulu. Iya. Keluarga sepupu banyak masih di Bengkulu. Oh jadi tetap momennya tuh dimanfaatkan untuk just tip itu tadi. Lumayan kan. Lumayan. Wih, jadi artinya banyak peluang Cek ya. Kalau kita pintar membacanya tuh. Lumayan Kak. Yang penting pacak nutup biaya ongkos operasional, ongkos jadilah. Itu Mance Bicek. Dan Cek Nirmala ini termasuk wong kalau nyari inspirasi itu bagaimana tuh? Kayak searching kah? Atau ada mentor khusus kah? Atau ya sudah belajar dari pengalaman baik? Kalau sekarang
zaman lah canggih Kak. Biasanya kalau ada yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, aku buka AI. Kalau sekarang udah canggih ya Kak Udah ya. canggih. Kalau apa-apa sekarang caknya AI lah yang bantu. Dari cara kita buat konten, terus ngedit foto, ngedit video, sampai pakai caption yang bagus juga Bisa sekarang dibantu AI. bisa dibantu AI. Nah itu Mance Bice. Jadi kalau kita memfungsikan AI dengan baik, itu tadi ya akan bermanfaat ya. Bermanfaat nian itu Kak kalau untuk zaman sekarang Untuk Kak zaman saat ini. Tapi jangan salah gunakan Mance Bice ya. untuk AI Pasti ini kan. jangan salah gunakan. Ini kan apalagi untuk kita yang awam, yang belum mengenal AI itu apa, percaya apa itu. Iya. Dengan video, dengan foto kayak gitu kan. Kaget, yang penting jangan salah guna Jangan baik. salah guna. Yang penting ada manfaatnya untuk kita, apa salahnya kita coba Gunakan itu. Dan kalau dari kesan perjalanan 10 tahun ini apa Cak yang paling berkesan? Yang paling berkesan di Semuanya 10 berkesan ya kayaknya ya. Semuanya berkesan sih Kak, dari awal mulai merintis sampai dengan sekarang, dengan pencapaian aset-aset yang sudah ada, alhamdulillah sih banyak nian kesan-kesannya. Awalnya nyewa kah dulu? Kalau dulu Atau di awalnya, teras rumah tuh? kalau dulu awalnya jualannya dari posting-posting di IG tuh lah Kak. Terus tuh suami bantu-bantu juga jualan kayak di pinggir-pinggir jalan, bawa-bawa ke masjid Cak itu. Waduh, perjuangannya ya luar biasa itu. Perjalanannya dari nol, tidak langsung modal besar tidak. Biasanya lebih terasanya Cak ya kita. Kalau usaha dari nol tuh ketika sudah di titik yang sama Cak Nirmala saat ini akan sangat ini nian nih kata nikmat nian perjuangan tadi Cuman tuh. Kadang kan orang tuh mikirnya banyak enak yang be. Mikirnya enak baik, terus tuh kadang kan tidak percaya uang tuh kalau dari nol itu. Kadang kan orang mulai usaha tuh pengennya langsung kaya baik, padahal tidak cak itu prosesnya. Sama halnya kayak kita naik tangga kan. Dari bawah dulu, tidak langsung naik blok ke puncak tuh tidak. Dan alhamdulillahnya nih pasti banyak pelajaran di sini. Banyak pengalaman juga yang dihadapi oleh Cek Nirmala dan juga suami ya, yang sama-sama merintis bisnis ini sampai akhirnya sudah punya tempat dewe, alhamdulillah, dan juga sudah punya ada tim juga di sini. Aset juga bertambah pasti kan di situ mengiringi. Tinggal kayak harapan ke depan yang mungkin insya Allah akan realisasi ke apa nih Cek untuk kedepannya kaki? Kalau harapan kedepannya mudah-mudahan saya bisa menginspirasi teman-teman UMKM Kota Palembang pastinya untuk terus belajar dan upgrade diri. Kedepannya insya Allah mudah-mudahan tahu bakso Palembang ini sudah punya outlet sendiri, punya cabang lagi, dan makin banyak peminatnya, makin banyak pembelinya, dan makin dikenal luas dengan seluruh masyarakat Palembang ini. Itu amin ya robbal alamin. Dan kalau buat sosmednya di mana Cak ini Cak? Untuk yang pengen kepo-kepo, siapa tahu yang pengen lihat postingan-postingannya di mana tuh? Buat teman-teman yang kepo, jangan lupa kepoin Instagramnya Tahu Bakso Palembang Al Raza. Itu untuk Instagram ya. Tahu Bakso Palembang Al Razak. Kalau di TikTok ada juga? Kalau di TikTok belum. Belum ya. Jadi masih fokus di Instagram itu tadi. Baik, untuk alamatnya tadi sudah kita spill. Untuk yang pengen tanya-tanya silakan DM baik Kak Cek ya. Boleh. Akan langsung diarahkan ke adminnya Mance BC. Tapi ingat H-1 nih. Untuk yang pengen pesen mungkin. Yang pesen agak lumayan banyak sama waktunya di jam operasional. Melayani partai besar juga mungkin? Pastinya itu. Pasti. Ya. Untuk arisan, untuk acara apapun insya Allah bisa ditangani Galo ya. Bisa Galo. Wah luar biasa. Baik. Dan pesannya mungkin sebagai penutup Cek untuk sesama pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang atau bahkan yang lagi monitor siaran kita ini berada di mana baik apa? Pesan-pesannya untuk teman-teman semuanya, untuk UMKM Kota Palembang, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk belajar, untuk memulai suatu usaha. Yang penting mulai aja dulu dari hal yang kecil. Jangan malu, jangan
capek untuk belajar dan mengupdate diri. Itu jangan cepat puas ya. Jangan cepat puas dengan hasil yang ada. Kalau frozennya bisa didapatkan di toko-toko frozen juga belum ya? Belum Kak. Belum. Ada kemungkinan kepikiran juga tuh. Kemungkinan kedepannya ada. Iya, karena kan kita mengingat Palembang ini sudah banyak tuh pertumbuhan. Ada di kawasan Ilir itu udah banyak juga tuh toko-toko frozen kan. Jadi yang jauh dari Sako bisa langsung datang ke situ. Jadi didoakan baik Manca BCM mudah-mudahan segera mungkin tahu bakso Palembang dan rentetannya ini bisa ada di toko-toko frozen terdekat. Supaya jangkauannya lebih cepat dapatnya ya. Oke baik, sekali lagi terima kasih Cek Nirmala. Waduh luar biasa ceritanya Manca BCM. Ini menginspirasi Kitonian, banyak edukasi yang tadi sudah disampaikan mengenai perjalanan selama 10 tahun ini tentang usahanya di tahu bakso Palembang. Untuk yang belum sempat tadi menyimak siaran kami dari awal, silakan ditonton ulang di tayangan YouTube Perempat Palembang ya. Dan yang pasti sukses selalu Cek. Kita doakan mudah-mudahan tahu bakso Palembang makin banyak cabang ya. Amin. Kita tunggu gebrakannya. Dan yang pasti mudah-mudahan juga nanti bisa bertandang lagi dengan cerita yang baru ya. Oke baik. Terima kasih Manca BC untuk pendengar Galo-Galo yang sudah bersama kami sejak di awal. Karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan di Teras UMKM. Edisi siang ini Rabu tanggal 29 April 2026. Kami tuntaskan dulu kebersamaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.